Haleluya, boleh semuanya kamu wanita Tuhan lambaikan tangan. Amin, puji Tuhan. Mazmur 118 ayat 24 berkata, hari ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan kita yang hidup. Apapun yang terjadi semalam, apapun yang terjadi kemarin, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Dan pastinya hari yang Tuhan jadikan adalah baik. Amin saudara, haleluya, puji Tuhan. Yesus, amin. Mari semuanya kita bertepuk tangan. Haleluya. Hey. Amin Tuhan Yesus. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Bagi Raja mulia. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kalau boleh semua angkat tangan katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Amin. Haleluya. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Saya tahu ibu-ibu semua kamu wanita Tuhan, keadaan mungkin sedang tidak baik, mungkin tidak seperti pikiran kita, tapi tahukah Anda semua sumber sukacita kita Tuhan Yesus. Badai boleh datang, gelombang boleh menerpa, tapi apapun yang terjadi kita boleh bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Karena kita punya sumber pengharapan. Karena di dalam Kristus kita punya hari esok. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, kita punya hari esok. Amin. Haleluya. Sekali kita akan bersuka dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Sambil tunjuk layar. Bersuka. Katakan kepada saudarimu, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi sambil tunjuk ke layar ke semua. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka
sukacitalah. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami tidak mau mengikuti kenyataan Tuhan. Tapi kami mau berpegang pada kebenaran. Sekali lagi kami mau klaim Tuhan janjimu. Kami tidak mau melihat yang dilihat mata. Kami mau melihat Engkau dan berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan. Karena apapun yang terjadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau katakan kami berbeda Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh pulang nanti tidak sama saat seperti kami datang Tuhan. Diubahkan Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Kami rindu mendekat padamu Tuhan Yesus. Sentuh kami dengan kasih-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yesus, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Oh, Kaulah Rajaku, ya Tuhan, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Amin. Mari kamu wanita Tuhan, katakan kepada Allah kita yang hidup, kerinduanku, ya Tuhan Yesus, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Oh, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku, Tuhan Yesus, terindah, termanis Engkau bagiku.
dimanapun Anda berada, mari kita mulai sembah Tuhan. Katakan isi hatimu kepada Tuhan hari ini. Kalau kita rindu Tuhan menjamah kita, Ia lebih rindu mendengar suara kita. Katakan saja kepedihanmu, kesakitanmu, ataupun sukacitamu, bebanmu apapun, katakan kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan siang hari ini Tuhan. Haleluya, agar kami boleh di dalam-Mu, Engkau di dalam kami. Ya Tuhan Allah mulia, Mawar Syaron, kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Shikira baralala garaya lalala wase karabora nama shikira barabara garaya lalala. Haleluya Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan kami temukan damai sejahtera, sukacita, kelepasan, penghiburan, kekuatan, pengharapan. Haleluya Tuhan, oh Yesus, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Yesus, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kamu datang Tuhan, jangan ada yang buka mata, katakan ku sembah Kau sambil mengangkat tangan. Dalam roh dan kebenaran ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Engkau Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus Tuhan. Amin. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Haleluya, oh Tuhan Yesus. Haleluya, sebab tiada nama lain Tuhan kami boleh diselamatkan selain nama-Mu, sehingga kami boleh berkata tiada yang seperti Kau Yesus. Haleluya, Kau jalan kebenaran,
dan kehidupan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami bawa hidup kami, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kamu wanita Tuhan dengan iman katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan Kau sempurna. Apapun yang terjadi Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, haleluya, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau katakan Tuhan, tidak ada satupun kami yang ditinggalkan Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, rencana-Mu sempurna.
dan karyamu dalam kami sempurna. Haleluya, oh Tuhan Yesus. Shikira baragara ya la 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 wasi, karabora nama shikira baragara ya la 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 wasi, kirabora nama shikira baragara ya la 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 wasi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena hidup kami mengenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat terjadi, kan terjadi, pasti terjadi. Karya-Mu di dalam kami. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya persilakan Ibu Feni akan membawakan doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan untuk mengikuti ibadah Zoom pada hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan dan bersukacita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk para wanita-wanita-Mu Tuhan yang mengikuti Zoom pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau setia, hati yang mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, hati yang mau taat akan setiap perintah-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan untuk segala hal yang baik yang boleh kami terima dari Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus yang para wanita-Mu rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya setiap pokok doa yang kami naikkan Tuhan, Engkau ada Tuhan, dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami pengharapan yang baru bersama Engkau Tuhan, selalu Tuhan setiap hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pemulihan dan segala yang baik Tuhan boleh kami terima Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Billy Tuhan. Tuhan berikan pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, agar setiap firman yang diberitakan Tuhan, kami bisa tahu Tuhan Engkau mau apa dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami Tuhan Yesus yang mendengar Tuhan, Kau berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjalankan setiap hal yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau sertai Tuhan Yesus setiap kami Tuhan, para wanita-Mu Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang kuat, yang menjadi tiang doa Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Agar setiap kami Tuhan Yesus, setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, kami menjadi berkat bagi suami dan anak-anak kami dan keluarga besar Tuhan. Tuhan berkati para suami Tuhan, Tuhan berkati para anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka semua menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi suami yang benar Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Agar setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami ya Bapa. Sertai juga wadah ini Tuhan Yesus, Woman of Love Tuhan, yang menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Agar kami menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Billy Lantang. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Oh, nggak ada Bapak ya? Cuman beberapa ya. Oke. Senang ada bersama-sama dengan Ibu-Ibu siang hari ini. Hari ini kita akan membahas dari Mazmur 23, Mazmur yang sangat populer, Mazmur yang paling sering ada di sebuah gift item, dan mungkin adalah sebuah perikop yang paling sering dihafal, khususnya di sekolah minggu zaman dulu ya. Ada sebuah esensi yang sangat penting yang ditulis oleh Daud, karena Daud adalah seorang yang melewati banyak pergumulan hidup dalam hidupnya, mengalami sebuah peperangan di masa mudanya, mengalami jatuh dalam dosa, mengalami menjabat sebagai raja, dan seterusnya. Jadi ini adalah Mazmur yang ada kaitannya, ada metafornya tentang perjanjian baru bahkan, yang akhirnya Yesus ajarkan, dan kemudian ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ngerti. Jangan cuma sekedar hanya tahu-tahu saja ayat-ayatnya, tapi kita harus hidupi karena ini betul-betul luar biasa. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ketika masuk ke dalam pengajaran Yesus, kekurangan itu betul-betul dia mau memberitahu bahwa saya adalah gembala, saya adalah Bapa, saya adalah Tuan atas hidupmu. Kamu itu memiliki sebuah akses kepadaku sebenarnya. Kalau kita mau lebih jelas lagi, nanti ibu-ibu tinggal buka di Lukas 15 ya, ketika melihat sebuah perikop anak yang terhilang, itu ketika si bungsu mau pergi dari rumahnya, itu dengan jelas perumpamaan itu Yesus sedang mengajarkan itu kepada orang Farisi. Ya, dia katakan dengan jelas bahwa anak bungsu itu mengatakan begini, berikan harta milik kita. Itu artinya akses. Harta milik kita. Apa yang punya Bapak, punya saya. Jadi si bungsu udah paham sebenarnya. Saya ini punya akses kepada Bapak saya. Tapi kemudian dia katakan hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Dia katakan begini, berikan harta yang milik kita menjadi hakku. Dia menggantikan akses kepada kepemilikan. Dan itu yang sangat-sangat salah dalam kehidupan manusia. Karena berkali-kali saya katakan bahwa kehidupan di dalam kerajaan surga itu kita adalah pengelola, bukan pemilik. Kita masuk ke dalam dunia ini nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Jadi ketika si bungsu mengatakan itu, akhirnya dia pergi. Ini Yesus sedang mengajarkan sesuatu prinsip yang sangat penting sebenarnya. Dia pergi, akhirnya dia kehilangan semuanya karena memang kepemilikan. Dia merasa memiliki. Akhirnya ampas yang menjadi makanan babi saja kelihatan menarik untuk dimakan. Itu gambaran daripada manusia mencari kepuasan di dunia. Mencari kepuasan dalam uang, harta, jabatan, status, dan seterusnya. Jadi itu bagi kerajaan sorga itu adalah ampas yang menjadi makanan babi. Bukannya berarti itu salah ya. Bukannya berarti itu salah kita punya harta, jabatan, status. Bukan itu. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang sikap hati sebenarnya. Itu semuanya hanya titipan Tuhan yang wajib dikelola. Jadi, takkan kekurangan itu maksudnya apa? Dalam semua aspek kehidupan, ketika kita sadar bahwa saya ini punya akses kepada Bapak saya, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Itu akses. Karena supply jalan terus. Tetapi ketika kita merasa memiliki, apa yang lepas dari tangan akan terlepas dari hidup. Itu selalu begitu. Makanya si bungsu kekurangan dan akhirnya dia harus pulang ke rumahnya. Karena sumber atas segala sumber adalah bapaknya sendiri. Itu sebabnya di dalam perubahan drastis selama 2 tahun terakhir ini, banyak orang mengatakan saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal karena COVID. Khususnya karena COVID.
Saya kehilangan 8 orang yang meninggal. 3-nya teman baik saya. Yang satu guru daripada anak saya yang ketika saya sedang sakit, guru ini yang menolong anak saya dan menjaga dia gitu ya. Jadi saya sangat kehilangan. Itu ungkapan yang biasa dan ungkapan yang sah-sah saja. Tetapi di dalam prinsip kerajaan surga, karena kita bukan pemilik, kita nggak bisa kehilangan apapun sebenarnya. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa saya kehilangan pekerjaan saya, sebenarnya kita sedang digantikan musim sama Tuhan. Masuk ke dalam musim yang baru dalam hidup ini, lembaran yang baru dalam hidup ini. Karena posisi yang lama itu Tuhan sedang memberikan orang yang baru di sana, Tuhan akan memberikan kita sebuah lembaran yang lebih indah. Itu sebenarnya yang terjadi. Saya kehilangan income, Pak. Mana bisa kehilangan income? Betul, Pak. Usaha saya mandek dan pekerjaan saya di PHK dan seterusnya. Pekerjaan dan usaha itu hanya pipa. Sumbernya adalah Tuhan dan sumbernya nggak bisa tutup. Kalau ada sampai ada pipa-pipa yang tertutup, Tuhan siap membukakan pipa-pipa yang baru, bahkan sumur yang airnya membual-bual. Jadi kita nggak bisa kehilangan karena itu adalah akses. Apa yang terlepas dari tangan? Terlepas dari tangan tuh misalnya income saya, dari usaha saya, dari pekerjaan saya, itu terlepas dari tangan. Tapi nggak bisa terlepas dari hidup karena akses adalah supply-nya Tuhan jalan terus. Pemeliharaan Tuhan itu jalan terus. Itu maksudnya. Saya kehilangan orang yang saya kasih, Pak. Nggak apa-apa, kita mengungkapkan isi hati kita seperti itu, nggak apa-apa. Tapi perlu kita ketahui bahwa di Tesalonika dikatakan, janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena mereka sudah dipanggil pulang dulu ke markas besar. Tugas mereka sudah selesai. Satu kelak nanti kita berjumpa lagi dengan mereka. Jadi kita nggak bisa kehilangan apapun. Tuhan luar biasa. Bahkan maut pun nggak bisa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Kematian pada awalnya diciptakan mati. Di Taman Firdaus, kematian itu ada, tapi kematian statusnya mati. Alias kematian itu ada di bawah kaki manusia. Manusia berkuasa atas kematian. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah itu. If you eat it, ketika kamu makan, you will surely die. Kamu pasti mati. Mati itu maksudnya engkau akan mengaktifkan kematian akan berkuasa atas hidup. Itu yang terjadi. Dan kematian berkuasa atas hidup manusia akhirnya. Tetapi ketika kematian Kristus di kayu salib dengan kuasa kebangkitan, kematian kembali dibuat dalam posisi yang mati, alias tidak berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya. Tapi saya mati secara fisik, Pak, nanti di bumi ini. Betul. Di detik di mana kita mati. Kita menutupkan mata di sini. Istilah manusianya mati. Istilahnya Tuhan tetap tidur. Detik yang sama juga kita bangkit di pangkuan hadirat Tuhan. Gitu loh. Makanya Paulus mengatakan, death, where is thou sting? Di mana sengatmu kematian? Kematian pun dikalahkan sama dia. Itu arti yang dalam dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Semuanya sudah aku siapkan. Itu sebabnya saya selalu mengajarkan kepada jemaat, yuk kita kejar hal-hal yang tidak terlihat. Seringkali kita mengejar hal-hal yang terlihat untuk kita perlihatkan kepada orang lain. Kita lupa bahwa kita tuh harus mengejar damai, sukacita, hikmat, pengharapan dari Tuhan. Hal-hal yang tidak terlihat, itu ada hal-hal yang menopang hidup manusia. Itu sebabnya ada 2 orang teman baik saya, ya, yang dua-duanya ke gereja, dua-duanya orang Kristen. Yang satu baru memulai pekerjaannya, gajinya masih sangat minim, tinggal di kos-kosan, hidupnya sangat happy. Yang satu seorang pengusaha, punya rumah di daerah yang sangat mahal, punya apartemen. Satu hari loncat dari apartemennya bunuh diri. Jadi nggak jadi jaminan apa yang ada di luar yang terlihat itu gitu loh. Jadi ketika yang di dalam yang nggak terlihat ini yang kita kumpulkan dalam hidup ini, ketika yang terlihat itu dititipkan sama Tuhan, kita cakap mengelolanya akhirnya. Kita nggak akan stres gitu loh. Jadi itulah yang dikatakan bahwa kita ini sebenarnya di dalam perikop Alkitab gitu ya. Mohon maaf ya. Kita kan dibilangnya kita adalah domba. Dan domba itu memang adalah binatang yang salah satu binatang yang terbodoh lah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tanpa gembalanya. Ya, di tahun 2005 ada 1.500 domba yang ada di sebuah padang gurun di daerah Turki. Dan ada beberapa gembalanya yang sedang makan siang. Ditinggal sebentar. Tiba-tiba ada satu domba yang melenceng dari kelompoknya dan dia tiba-tiba terjun ke jurang. Dan konyolnya adalah, dan sangat ironis, adalah teman-temannya mulai ngikut terjun ke jurang. Dan akhirnya ada 400 domba mati di jurang itu. Itulah domba. Kalau ibu-ibu buka di Google gitu ya, ditulis aja misalnya sheep fell into a pit atau hole gitu ya, nanti akan keluar video
di mana seorang domba jatuh ke dalam sebuah lubang, ditolong sama yang punya mungkin ya, ditolong sama yang punya, dia keluarkan dari lubang itu, dia begitu senang, dia loncat, 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 masuk lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama. Itulah domba. Domba ketika dibalikin badannya, dia nggak bisa balikin badannya sendiri. Dia bisa mati dalam posisi itu. Ketika dia tercebur ke air, dia bisa mati juga karena beban air itu membasahi dia punya bulu dan akhirnya menjadi berat dan dia bisa hanyut. Ketika dia dikagetkan, dia bisa kena serangan jantung. Itu domba. Dan domba itu betul-betul membutuhkan gembalanya. Ya, itu sebabnya di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Wow. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sekarang kita baca Mazmur 23 ayat yang kedua. Ayat kedua, ya, coba catat ini baik-baik. Ini adalah jantung daripada Mazmur 23. Kalau kita tidak paham ini, kita tidak akan bisa menghidupi Mazmur 23. Ini jantungnya. Ini core-nya, ini pusatnya daripada Mazmur 23. Firman Tuhan katakan begini, "Ia membaringkan aku," ini ada unsur paksaan di sini ya, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." He lay me down. Jadi nggak ada tanya-tanya dulu, mau nggak kamu dibaringkan? Nggak. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini ada unsur paksaan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke, ini berbicara soal pikiran dan hati. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ada sebuah ayat yang sangat penting, ada di Ibrani 4, ayat 10 dan 11. Ya, coba kita lihat sama-sama, Ibrani 4, ayat 10 dan 11. Ini ada sebuah kata yang sangat menggelitik saya waktu saya pertama kali baca, ada kata berusaha di sini. Dan seringkali ketika kita mempelajari tentang kasih karunia, kata berusaha itu yang seringkali keluar misalnya, itu adalah utamakan kamu percaya sama saya. Nanti selebihnya aku akan berikan, aku sudah siapkan yang terbaik bagimu. Bahkan Tuhan mengasihi kita tanpa kondisi. Tapi tiba-tiba ada keluar kata berusaha di sini yang artinya adalah spudetso bahasa aslinya, atau segera lakukan, jangan tunda, itu maksudnya. Segera lakukan, jangan tunda. Ya. Apa maksudnya? Dia katakan begini, "Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya," ayat 10, "ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha," wow, baiklah kita berusaha apa? Masuk ke dalam perhentian itu. Come into a rest, maksudnya gitu. Masuk dalam resting, perhentian, istirahat. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Supaya maksudnya kita jangan melenceng, kehilangan pegangan. Ya, kemudian kita akhirnya tersesat. Ya, itu maksudnya. Masuk ke dalam perhentian, itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya adalah pikiran dan hati kita rested di dalam Tuhan. Masuk ke dalam perhentian, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Jadi, tetap kita berkarya, tetap kita melakukan apa yang Tuhan panggil kita lakukan, tetapi pastikan hati dan pikiran kita itu senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan dan resting, istirahat. Jadi kalau bisa digambarkan ya, ini di luar nih kita kerja gitu ya, kita lakukan karya kita setiap hari. Tapi di dalam itu kalau bisa dilihat gitu ya, itu seolah-olah seperti pikiran dan hati kita lagi tutup mata, gitu. Lagi resting sama Tuhan. Itu gimana caranya? Yohanes 14 ya, nanti ibu-ibu baca sendiri ya. Itu Yohanes 14 ayat 27 itu mengatakan, "Aku memberikan damai kepadamu. Damai yang aku berikan, yang aku tinggalkan ya, aku tinggalkan loh." Jadi sebelum Roh Kudus dikasih itu, Yesus pastikan aku tinggalkan damai. Yang lain-lain dia nggak bicara, dia cuma bilangnya damai. Karena dia tahu manusia akan banyak yang stres. Karena itu peralihan, sebentar lagi manusia tidak akan lihat dia secara fisik. Ya, yang kita alami Tuhan itu dalam hidup kita adalah melewati suara khotbah, ya, suara ketika kita mendengar lagu pujian penyembahan. Kemudian ketika kita baca, ada suara hati kita lagi baca firman Tuhan. Itu suara-suara itu yang kita dengar, itu suara Roh Kudus yang memberitahu kita, is the voice. Kita nggak lihat dia secara fisik. Makanya perjalanan ke Emmaus itu luar biasa. Ketika Dr. Lukas menggambarkan bagaimana menjadi salah satu prioritas daripada Yesus ketika baru bangkit untuk berjalan dengan kedua muridnya yang bukan ring satunya dia loh. Yang satu namanya Kleopas.
Mereka sedang dalam kondisi yang dejected, demoted, sedih, kehilangan harapan, hopeless. Aduh, Tuhan yang tadinya, Yesus yang tadinya kita harapkan bisa membebaskan, kita mati secara brutal di kayu salib. Mereka pulang kampung. Dan Yesus menghampiri mereka dan mata mereka dibutakan. Itu adalah transisi sebenarnya. Antara sebentar lagi secara fisik dia sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya Alkitab mencatat ketika mereka lihat Yesus, Alkitab mencatat bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengarkan Yesus berkhotbah di sepanjang perjalanan. Pertanyaannya sekarang gini, apakah hati kita berkobar-kobar kalau lagi baca firman? Apakah hati kita berkobar-kobar? That's his voice loh. Itu dia lagi bicara sama kita. Dia lagi bicara sama kita hari ini. Saya rasakan dia bicara lewat saya, lewat saya untuk ibu-ibu pada siang hari, dan juga untuk saya sendiri. Itu firman-Nya dia, that's him. Jadi dia katakan, aku tinggalkan damai sejahtera untuk. Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan adalah damai setelah kamu selesai masalah. Damai yang aku berikan adalah damai selagi ada masalah. Itu sebabnya dia katakan gini, jangan gelisah hatimu. Jangan gentar hatimu. Do not be troubled. Jangan gelisah hatimu. Kemudian kalau kita tarik lagi ke 1 Petrus 5 ya, ayat 7-8 itu ada sebuah pernyataan di situ yang mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dia bukan singa, dia meniru singa Yehuda, mengaum-ngaum aja lah. Ya, kemudian dia menuduh kita dengan segala macam hal. Itu sebabnya banyak orang Kristen mengatakan begini, aduh, saya dihukum Tuhan nih karena penyakit saya begini. Itu kebohongan iblis. Tuhan tidak memberikan penyakit, Tuhan tidak memberikan kesukaran, Tuhan membiarkan hal-hal tertentu terjadi untuk menguji iman kita. Pertolongan dia selalu ada. It is finished, sudah selesai. Dia tidak menghukum, tidak menuduh, tidak menghakimi saat ini. There is no condemnation. Itu Tuhan kita. Penuh dengan kasih yang luar biasa. Itu sebabnya saya mengajarkan kedua anak saya prinsipnya bukan begini-begini. Kamu dengan tunjuk-tunjuk, itu prinsip perjanjian lama. Dari kecil, kalau mereka berbuat salah, yang saya lakukan, saya dengan istri saya yang saya lakukan, kami rangkul mereka. With love. Dengan kasih karunia. Karena Alkitab mengatakan apa? Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Supaya kamu tidak sesat. Supaya kamu tidak kehilangan pegangan. Banyak anak kehilangan pegangan dan tersesat. Karena di rumahnya tidak diajarkan dengan prinsip kasih karunia. Yang saya ajarkan kepada mereka, kalau mereka sedang bersalah, saya bilang begini. What can I do? Apa yang saya bisa lakukan? Supaya kamu tidak lakukan itu lagi. Langsung saat itu mereka langsung berpikir, wow, orang tuanya ada di pihak mereka. Mereka tidak enak sendiri, mereka rasakan kasih yang luar biasa, mereka yang tentukan hukumannya. Dedi, kalau nanti terjadi lagi, Dedi ambil deh mainan aku, atau Dedi jangan ajak aku ke sini, ke situ, dan seterusnya. Yang terjadi adalah setelah itu, mereka tidak lagi mau berbuat salah. Bukan karena mereka ketakutan kepada orang tuanya, tetapi karena mereka hormat kepada orang tuanya. That's love. Itu kasih karunia. Makanya kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia adalah makin kita ngerti kasih karunia, makin kita alami kasih Tuhan, kita makin nggak mau buat dosa. That's grace. Itu kedua anak saya didik mereka seperti itu. Sekarang yang satu sudah 22 tahun, yang satunya 15 tahun. Yang satunya sekolah di luar, baru berapa bulan lalu saya dapat kabar dari dia. Dia gabung di Hillsong di Los Angeles dan dapat kabar, Dedi, aku dipercaya untuk memberikan firman hari ini kepada anak-anak youth. Itu 2 bulan lalu. Saya nangis, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus ingatkan saya bilang gini, waktu sejak kecil, kamu didik dia dengan kasih karunia. Sekarang hatinya gampang untuk aku pakai. Gampang, mudah. Aku bentuk dia sangat mudah. That's the right way to do. Masuk dalam perhentian Tuhan. Jadi kemudian seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Firman Tuhan katakan begitu. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa? Pastinya semua ibu-ibu yang hadir pada hari ini tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Karena ayat sebelumnya, di ayat yang ke-1-5, ayat 7-8, ayat yang ke-7 berarti. Ayat yang ke-7 mengatakan bahwa serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Jadi orang-orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, menukar dengan damai sejahtera adalah orang-orang yang tidak dapat dibohongi sama kebohongan iblis. Itu sebabnya ketika saya bangun pagi, saya biasakan mengatakan ini kepada Tuhan, Tuhan serah terima ya hari ini Tuhan. Engkau sudah meninggalkan damai buat aku. Aku ambil damai itu dan aku serahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Walaupun aku belum merasa. Kemudian seperti Daud mengatakan di Mazmur 131 ayat 2 dikatakan, aku mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan jiwaku. Kenapa? Karena jiwa kita ini penuh sampah. Penuh sampah jiwa kita.
Kita mendengar dan melihat banyak perkara-perkara buruk dalam dunia ini. Banyak sampah yang kita dengar dan kita lihat. Itu sebabnya Daud katakan, aku menenangkan jiwaku, aku mendiamkan jiwaku. Aku minta rohmu untuk memimpinku, itu maksudnya. Kemudian dia katakan begini, aku menyapih jiwaku. Menyapih itu berarti melepaskan dari ketergantungan sama susu. Aku mau tumbuh dewasa. Aku mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu yang saya katakan setiap pagi, Tuhan, aku diamkan dan tenangkan jiwaku. Tuhan, hari ini aku tukar semua kekhawatiranku dengan damai sejahtera Tuhan. Dan sepanjang hari kita menjadi manusia pribadi yang tidak dapat dibohongi sama kebohongan iblis. Itu resting, itu maksudnya masuk dalam perhentian Tuhan, itu maksudnya. Itu jantung daripada Mazmur 23. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan paham isinya. Makanya dikatakan, aku membaringkan engkau, relax in me. Aku baringkan engkau, karena persediaan yang aku berikan kepadamu itu melimpah. Melimpah. Aku sudah berikan dan aku sudah siapkan damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan. Aku sudah siapkan semuanya untukmu hari ini. Ayo ambil, draw from me. Take it from me, ambil dari aku. Dan ketika kita mengerti itu, akhirnya di ayat yang kedua itu dikatakan, kita tenang. Setelah kita dibaringkan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu sebabnya di ayat yang ketiga, Mazmur 23 ayat yang ketiga, dikatakan begini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi setelah dibaringkan, kita tenang, jiwa kita segar. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa dikatakan jiwa kita segar? Ibu-ibu pasti ingat ya, Mazmur 1 yang mengatakan manusia itu orang yang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu. Ya. Pohon itu sebagai metafor, gambaran dari kehidupan rohani. Daunnya tidak akan layu. Maksudnya apa? Gini, di dalam negara 4 musim ya, saya pernah tinggal di negara 4 musim, 13 tahun. Itu ada musim di mana namanya musim gugur, the fall season. Itu di mana pohon itu memberhentikan nutrisinya dan dia menyetop nutrisi itu dan tidak dialirkan ke ranting-ranting. Karena dia harus simpan nutrisi itu untuk musim dingin, gitu ya, musim dingin. Dan ketika itu terjadilah musim gugur. Terjadilah musim gugur. Nah, jelek toh, pohon kelihatannya jelek kalau tidak ada daunnya ya. Nah, ketika masuk ke dalam musim semi setelah musim dingin, nutrisinya kembali dialirkan ke ranting-ranting dan kemudian timbullah daun-daun yang baru. Jadi ketika pohon melewati musim-musim ini, ya ada musim di mana tidak ada daunnya, ada musim di mana ada daunnya. Nah, Alkitab mengatakan orang benar nggak seperti itu. Walaupun musim berganti di dalam dunia ini, walaupun musim berganti-ganti, daun kita nggak layu. Maksudnya apa? Kita tetap segar kapanpun. Jadi orang bisa mengatakan gini, kok kamu dalam kondisi kayak begini, kok kamu segar-segar aja ya, kok kamu oke-oke aja ya. Makanya keaslian dan keabsahan dan kesegaran rohani seseorang itu terlihat di dalam 2 tahun terakhir ini. Banyak orang mengalami hal-hal yang tidak enak, pergantian musim yang tidak enak, tetapi tetap tegar. Ibu-ibu pasti sudah mendengar kesaksian saya. Saya waktu terbaring sakit tahun 2019 divonis mati 3 bulan. Ya, saya dapat WhatsApp dari seorang teman saya. Teman saya ini bukan orang percaya. Waktu ngobrol-ngobrol, kemudian saya kasih tahu sama dia bahwa saya divonis mati, ya. Kemudian dia begitu prihatin gitu ya. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang gini, kamu tuh dari tadi di WhatsApp ini kok kayak suaranya optimis banget sih gitu, kalimat-kalimatnya gitu. Seperti ada damai, itu kata-kata dia. Saya bilang gini, saya punya damai karena saya punya Yesus. Ini bukan orang percaya. Kemudian dia katakan begini, gimana caranya saya dapat damai? Saya bilang, kamu berdoa sama Yesus saya malam ini. Kamu minta damai itu. Dan sebelumnya kamu percaya dulu ya, kamu jangan langsung minta-minta, jangan eksploitasi Tuhan saya. Kamu percaya dulu sama dia. Nggak sampai 12 jam, ibu-ibu. Besok paginya saya dapat WhatsApp dari dia, dia bilang, tadi pagi subuh saya bangun, habis saya doa tadi malam kepada Yesusmu. Aku bangun pagi, aku tadi ketemu sama Yesusmu di mimpiku, katanya. Dan aku bangun dengan damai aku nggak pernah rasa sebelumnya.
Aku cuma mau kasih tahu, aku percaya sama Yesusmu. Gimana caranya? Aku minta didoain. Aku doain semoga kamu cepat sembuh pulang ke Jakarta dan nanti aku mau ke rumahmu. Sampai hari ini dia menjadi orang percaya. Dia nggak mau disebut namanya. Dia hadir kok saat ini di Zoom ini. Dia menjadi orang percaya sampai hari ini. Dia begitu percaya bahwa ada sesuatu kuasa yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita kalau kita percaya. Itu kenapa? Karena ketika saya sedang sakit, daun saya tidak layu, semangat saya tidak layu. Dan orang bisa lihat. Dan itu maksudnya. Itu maksudnya Mazmur 23 ayat yang ketiga. Segar jiwa kita. Karena kita rest di dalam dia. Kita masuk dalam perhentian dia. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang sangat populer, mengatakan begini. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas ini dikatakan though I walk through. Jadi kita cuma lewat, ibu-ibu. Ya, kalau lagi melewati masalah cuma lewat kok. Tuhan katakan cuma lewat. Lewatnya sama Tuhan lagi. Taunya bagaimana? Karena Daud mengatakan begini. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dalam bahasa Inggrisnya, though I walk through the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Kenapa dia katakan lembah bayang-bayang maut? Karena bayangan itu biasanya tampaknya lebih besar daripada aslinya. Jadi iblis sering sekali membesar-besarkan masalah. Makanya banyak hoax ya, membesar-besarkan masalah. Yang kedua, bayangan itu tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak ada toh berita yang menyatakan bahwa seorang bapak meninggal karena ditabrak sama bayangan truk, gitu. Nggak ada. Mana ada. Karena bayangan nggak bisa melukai kita. Yang ketiga, kenapa ada bayangan di dalam lembah yang begitu gelap? Karena ada cahaya di situ. Cahayanya kecil, Pak. Betul. Kenapa, Pak? Karena firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Seringkali kita mau dapat lampu sorot ya, kita mau supaya ujung dari permasalahan kita kelihatan. Tuhan sering kasih lihat. Yang dia kasih lihat hanya setapak demi setapak, hari demi hari. Firman itu cukup buat hari ini. Kenapa Tuhan? Aku mau lihat dong ujungnya Tuhan. Bagaimana nih nanti Tuhan? Gimana Tuhan? Kapan Tuhan? Kita bertanya hal-hal seperti itu. Tapi seringkali Roh Kudus berbisik kepada kita. Kamu berhenti dong tanya-tanya seperti begitu. Kamu percaya aja sama pimpinan dia. Kan dia hadir, dia lagi pegangin tangan kamu. Firman-Nya adalah pelita. Kita hanya bisa melihat setapak demi setapak. Tapi that's okay. Karena apa? Karena saya berjalan sama dia. Itu sudah cukup bagi saya. Saya berjalan sama dia walaupun saya hanya bisa lihat hari lepas hari. Dan itu sangat bagus buat saya. Kenapa? Iman saya bertumbuh. Iman saya terstimulasi. Ya, Daud adalah pribadi yang bangun pagi satu hari, ya usianya kira-kira baru 19 tahun, ketika sama Isai sama bapaknya disuruh bawa roti sama keju ke lembah Tarbantin atau lembah Elah, lembah di mana dia berhadapan sama Goliat akhirnya. Daud nggak tahu ketika dia bangun pagi dia akan berhadapan sama Goliat. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia lagi disuruh bawa roti sama keju, dimarahin sama kakak-kakaknya waktu sampai di sana. Untung aja dia kepo, dia nanya, ini ada apa sih di sini? Dia nggak segera pulang. Akhirnya mereka katakan bahwa itu ada Goliat yang menantang kami, menantang duel satu sama satu. Kalau kami kalah, kami nyembah dia, kalau dia kalah, dia nyembah kami. Ada sebuah kalimat, nanti ibu-ibu baca sendiri di rumah ya, 1 Samuel 17 ayat 26. Dia katakan begini, kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira begini ya, dia kan makhluk yang tidak bersunat, kita kan bersunat, kita pasti menang lah lawan dia. Maksudnya gitu. Maksudnya apa? Kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang bersunat, artinya memiliki urapan dan penyertaan Tuhan. Bangsa Filistin itu tidak bersunat, berarti tidak memiliki urapan Tuhan. Itu maksudnya. Kebenaran itu orang Israel sudah tahu. Orang Israel sudah tahu. Tetapi seperti kebanyakan orang Kristen tahu kebenaran, tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Itu akibatnya. Ketakutan akhirnya. Takut itu normal, ketakutan nggak normal. Bagi orang Kristen. Akhirnya, Daud yang hidupnya biasa dikuasai firman, di padang belantara merobek rahang singa dan beruang dan nggak ada yang lihat. Ketika diperhadapkan sama sebuah tantangan dalam hidupnya, dia udah siap. Karena hidupnya setiap hari menabur keintiman sama Tuhan.
kebenaran itu bahwa mereka bersunat dan mereka memiliki urapan Tuhan, mereka bangsa Israel juga tahu. Tapi ketika Daud yang bicara, bobotnya berbeda. Sekali lagi ya, bocah 19 tahun loh, lagi bawa roti sama keju. Kalimat itu dikasih tahu sama Raja Saul. Raja Saul akhirnya panggil dia. Gara-gara kalimat itu, dia beraudiensi di depan raja. Lagi bawa roti sama keju. Nggak ada pikiran mau ketemu, mau Goliat. Nggak ada. Orang pagi-pagi itu dia mau gembalakan kambing sama dombanya, yang jumlahnya cuma 2 sama 3, nggak banyak lagi. Tapi dia setia sama perkara kecil. Ketika taat dalam perkara kecil, kemudian hidupnya intim sama Tuhan, hidupnya dikuasai firman, ketika ada sebuah perubahan dalam hidupnya, tantangan dalam hidupnya, dia siap. Ditanya sama Saul, kamu tuh anak siapa? Kamu bisa apa? Singkat cerita ya, dia bilang begini, udahlah raja, saya udah biasa merobek rahang singa dan beruang. Mereka makhluk yang tidak bersunat. Bagi saya nih, Goliat sama aja, bentuknya aja beda. Nggak bersunat juga. Singkat cerita, nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun. Ini bocah ini yang akhirnya menulis Mazmur 23. Karena dia tahu, dia berjalan di dalam sebuah lembah yang sangat kelam. Dikasih baju perang keberatan, nggak mau dia. Kamu berarti mau bawa apa berhadapan sama Goliat? 5 batu, umban, tas kecil buat batunya, sama tongkat. Dan dia paham, apapun yang kecil dalam hidupnya, ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya, ketika bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya, ketika bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Bukan 5.000 orang loh, itu 5.000 keluarga, 5.000 pria dikatakan. Berarti ada sekitar 20 ribuan orang itu saat itu. Luar biasa Tuhan. Jadi batu sama umban juga nggak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Jadi kita perlu paham, kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Hari ini mungkin ibu-ibu hanya memiliki dengkul dan air mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika itu bermitra sama Tuhan jadi perkara besar dalam hidupnya. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bayangin ya, engkau menyediakan hidangan bagiku, itu luar biasa itu. Ya, musuh kita ini bisa sebuah penyakit. Ya. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dituduh iblis, gitu ya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri mengarungi badai kehidupan. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang sepiring kecil makanan, tetapi sebuah pesta yang sangat besar. Tuhan menempatkan hidangan, ya, deretan perkenanan itu maksudnya, pemeliharaan, sukacita, surgawi di saat ada badai. Tuhan menjamu kita dengan sebuah kepuasan di saat ada kesulitan, itu maksudnya. Dan hanya ada satu tamu di dalam jamuan makan ini. Siapa? Hanya kita. Luar biasa. Tuhan sendiri yang menghidangkan ya, jamuan ini. Berarti Tuhan yang melayani kita di dalam kesulitan kita. Itu mengapa Alkitab berulang kali selalu mengajarkan bahwa peperangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia selalu mengajarkan kita untuk beriman, percaya, menyerahkan masalah kepadanya, bahkan beristirahat di dalam hadirat-Nya. Tuhan memberikan jamuan, makan artinya dia menyediakan kemudahan. Sukacita, damai, perkenanan, kesembuhan, pemulihan. Begitu indah rancangan Tuhan ini sampai dia menjamu kita dengan sebuah kepuasan dan kepenuhan dari supply-nya yang tidak berkesudahan. Musuh kita, iblis, dipermalukan karena iblis akan melihat kita menikmati hidangan di hadapan kita yang disajikan oleh Tuhan sendiri. Orang dunia tidak akan bisa melihat bahwa sesuatu itu bisa dilewati, bahkan nggak bisa makan sampai stres, nggak bisa tidur. Tapi secara letterlah, ini pun terjadi dalam kehidupan manusia. Kita akan bisa makan, kita akan bisa tidur, walaupun melewati kesulitan hidup. Itu jamuan. Dan bukannya itu saja, Tuhan juga mengurapi kita dengan minyak saat berhadapan dengan musuh. Minyak itu berarti urapan Roh Kudus. Itu berarti sebuah hikmat, ya, ketenangan, menyertai kita saat berhadapan sama musuh kita. Apakah kita mempunyai hikmat itu untuk mengambil keputusan ketika menghadapi kesulitan di depan mata kita? Saya masih punya foto di rumah sakit ketika saya divonis mati 3 bulan sama dokter kena penyakit kanker leukemia. Dan ada selang yang masuk ke dalam dada saya. Selang kemo, selang transfusi darah. Di saat yang bersamaan saya makan 2 piring nasi. Dokter katakan saya nggak bisa makan. Dan saya akan mati. Walaupun pengobatannya 70% dari pengobatan itu gagal. Itu yang dokter katakan. Cairan kemo yang masuk ke tubuh saya itu cairan kemo yang sangat mengerikan karena 1 tetes dari cairan kemo itu akan membakar kulit daripada suster kalau terjatuh di tangan suster. Ini bayangin
500 mili diinjeksi ke dalam tubuh saya. Selama 7 hari berarti 3,5 liter itu cairan dimasukkan ke dalam tubuh saya. Jadi dokter bilang, Pak mohon maaf, 70% dari pengobatan ini gagal, Bapak akan koma, Bapak akan mati, Pak. Dan Bapak sama Ibu tolong tanda tangan sertifikat ini kalau sampai Bapak meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Bapak nggak akan bisa makan, Pak. Bapak kan sariawan, Pak. Karena cairannya keras. Betul, setelah saya selesai pengobatan 7 hari, saya bersin yang keluar darah semua dari hidung saya. Karena kolaps semua paru-paru saya. Tapi beberapa minggu setelah itu, dan setelah melewati beberapa kali saya hampir mati, dan tapi tidak pernah dimasukkan ke ICU, karena setiap kali mau ditarik masuk ke ICU, saya bangkit. Saya sempat kolaps dan hilang beberapa menit. Saya nggak tahu itu istilahnya apa ya. Masih ada denyut jantung, tapi lemah sekali. Udah mau ditarik ke ICU, saya bangkit di menit ke-5, di menit ke-6. Jadi mereka lagi pasang-pasangin selang, mau tarik saya ke ICU, saya bangkit. Jadi nggak pernah masuk ICU. Sampai satu hari saya pernah bilang, Tuhan ini ngeri banget sih Tuhan. Berkali-kali kayak begitu. Tiba-tiba ada suara di roh saya gitu. Nggak apa-apa, makin mengerikan, makin seru nanti kesaksiannya. Saya tersenyum akhirnya. Saya bilang, kok gitu sih Tuhan? Dia bilang, nggak apa-apa, kemuliaanku dinyatakan kok, kamu tenang aja. Kamu tidak akan masuk ICU. Dan pelan-pelan setelah minggu itu, saya bisa makan. Saya satu-satunya pasien yang dokternya katakan, satu-satunya pasien selama sejarah dia mengobati pasien. Satu-satunya pasien dan pertama kali pasien yang tidak punya sariawan di dalam mulutnya. Dan makan selahap saya. Dan bisa makan. Tiba-tiba kondisi saya pulih dalam hitungan hanya 1 bulan. Dokter cek saya kembali dan dokter tidak bisa, ada 10 dokter. 10 tim dokter itu ada 10. Tidak bisa menemukan satupun sel kankernya hilang. Itu yang saya katakan. Apakah saya pernah melewati lembah kekelaman? Pernah. Lantai 8 di mana saya dirawat di Singapore General Hospital. Itu adalah lantai yang saya mendengar jeritan orang setiap hari. Karena orang, itu lantai kemo. Orang menangis, orang menjerit, orang meninggal, orang mau bunuh diri, ibu-ibu dari lantai 8 karena mau loncat karena badannya kesakitan semua. Sampai harus diborgol di tempat tidur. Itu lantai 8 saya. Dan itu adalah lembah kekelaman saya. Ketika saya sudah mulai bisa berjalan, terapi jalan di lantai 8, itu saya jalan sambil doa keliling dengan istri saya. Itu yang terjadi. Ini ada seorang teman saya, ya, namanya Ibu Mariska, hadir pada siang hari ini. Saya sebut namanya karena dia hadir. Ini teman baik saya. Dia ada di Jerman saat ini. Beberapa bulan lalu dia kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Ibu ini melewati sebuah lembah kekelaman yang luar biasa. Dan ketika Tuhan memperkenalkan Ibu Mariska dengan saya dan istri saya dan juga teman-teman saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa memulihkan hidupnya. Hari ini kalau dia bisa tersenyum dan dia bisa kembali hidupnya mulai pulih, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dia bisa bercerita, bisa memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa hidupnya itu melewati lembah yang paling kelam, paling gelap dalam hidup. Bayangkan seorang ibu kehilangan anak. Saya nggak bisa berkata-kata di awal. Saya hanya bisa memberikan kepada dia sebuah pernyataan bahwa selagi engkau menghadapi ini, engkau sedang diubahkan Tuhan. Dan ada kuasa Tuhan sedang menolong hidupmu. Dan saya melihat sendiri di depan mata saya, Tuhan menyediakan hidangan-hidangan yang luar biasa. Tuhan mempertemukan orang-orang yang tepat. Tuhan mempertemukan dengan kesempatan yang tepat. Sehingga dia dapat berdiri lagi, dapat tersenyum lagi. Dan sampai hari ini dia tetap katakan, Tuhan itu baik. Saya diberkati lewat hidupnya dia. Dan kita melewati hal-hal sulit dalam hidup ini. Tetapi kita menyembah Allah yang luar biasa. Itu sebabnya di ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ya, saya akan tutup dengan kisah ini. Ya. Ada seorang ibu namanya Ibu Amy Carmichael. Dia seorang misionaris. Dan dia komplain sama Tuhan. Dia orang Irlandia. Kenapa waktu saya dilahirkan mata saya tidak biru seperti teman-teman saya. Karena orang kulit putih ya. Mata saya coklat. Satu hari setelah dia beranjak dewasa, dia dipanggil Tuhan ke ladang misi di India. Dan kemudian Tuhan menggerakkan dan membukakan pintu untuk dia akhirnya bisa menyelamatkan wanita-wanita remaja dari sex trafficking,
penjualan anak-anak di bawah umur gitu ya untuk menjadi PSK. Dan akhirnya dia bisa bertemu dengan mucikari-mucikari saat itu. Dan dia bisa membeli anak-anak remaja ini dengan uang, ya dibeli sama dia kembali, untuk ditaruh di pantinya dia. Bahkan akhirnya Queen Elizabeth dari Inggris memberikan dana yang sangat besar untuk dia. Nah, beberapa kali kalau dia pakai kerudung gitu ya, dia memang terlihat seperti orang lokal, orang India. Jadi mucikari ini oke-oke aja gitu ya. Ketika dia didampingi dengan beberapa orang lokal, dia bisa akhirnya membeli banyak anak-anak remaja untuk diselamatkan gitu. Satu hari waktu dia terbangun, Roh Kudus mengingatkan dia, dan dia menangis di depan kaca. Itu sebabnya dia tidak punya mata biru, karena Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang sangat indah. Dia akan dipakai di ladang misi di India. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memperhatikan dari hal yang kecil untuk menjadi sebuah mendatangkan kemuliaan bagi dia. Saya beberapa bulan yang lalu, saya suka minum kopi, ibu-ibu. Jadi saya lagi bilang sama istri saya, kan sel grup di rumah saya udah buka lagi, ya teman-teman udah mulai datang lagi. Nah mereka ini peminum kopi semuanya. Jadi saya pernah bilang gini sama istri saya, aduh mau beli mesin kopi yang seperti itu ya, saya tunjukin ya, ada fotonya. Tapi harganya sangat mahal. Saya bilang nanti kalau ada berkat kita beli ya buat teman-teman, buat di rumah. Satu hari kami lagi bepergian ke Bandung, di mobil saya ngomong-ngomong lagi soal mesin kopi itu sama istri saya. Sampai di rumah kakaknya di sana, di rumah kokonya, dan akhirnya di rumahnya kakaknya itu ada mesin kopi itu rupanya. Istri saya bilang, mau nggak aku buatin? Kalian nyobain mesinnya. Oh iya, ya. Akhirnya dia lagi buatin, tiba-tiba kakaknya bilang gini, itu loh mesin kopi aku beli ya, tapi aku nggak pernah pakai, aku minumnya kopi tubruk selama ini. Aku bingung, tombol-tombolnya banyak banget, aku bingung. Kamu bawa aja pulang deh, aku nggak pernah pakai, sayang di sini gitu. Bapak ibu-ibu ya, saya pergi ke Bandung dengan bicara-bicara mesin kopi, saya pulang dari Bandung bawa mesin kopi. Yang saya tunjuk gambarnya persis sama. Ingat, saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Ngomongnya cuma sama Tuhan. Mentok-mentoknya cuma nama istri saya. Kenapa? Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Bulan lalu ada seorang teman telepon istri saya ngomong gini, Ci, aku nih beli 2 malam penginapan villa, ya 3 hari 2 malam di Ubud, yang depannya sawah, buat orang tuaku. Cuman salah beli. Aku tadinya mau beli bulan Mei, salah masukin bulan jadi bulan April, tanggal 2 sama tanggal 4. Tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi karena salah nih, orang tuaku nggak bisa pergi kalau April. Aku kasih buat kamu aja ya, buat kamu sama Billy katanya gitu. Kita lihat jadwal, kita bisa. Terus kemudian dia bilang, aku sekalian beliin tiket pesawat deh, karena aku yang kasih kok gitu. Udah, pokoknya full treatment pokoknya. Nanti kamu di airport juga aku udah siapin mobil penjemput, pokoknya gitu-gitu. Singkat cerita, kita sampai di sana di Ubud, di villa yang sangat sunyi gitu ya. Di depan kita sawah, ada hutan bahkan hutan sama sungai gitu ya. Hari pertama kita baru duduk, hari pertama istri saya langsung bilang gini, sebelum kita nikmati tempat ini, kita jalan-jalan, aku cuma mau kasih tahu sama kamu, aku ada pengakuan katanya. Kenapa? Dia bilang 2 minggu lalu aku berdoa, karena jadwal kamu udah mulai sibuk, aku juga mulai sibuk kerja. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan pengen deh Tuhan liburan, sebentar aja Tuhan sama suamiku, berduaan aja Tuhan depan sawah. Kok bisa ya hari ini Tuhan kasih bukan hanya sawah aja, ada hutannya malahan, sama ada sungai-sungainya malahan. Kebajikan dan kemurahan mengikutimu. Itulah Tuhan kita. Hal-hal kecil dia perhatikan, apalagi kebutuhan besar kita, apalagi kesehatan, apalagi kebutuhan yang lain. Ya, itu Tuhan kita. Itulah Mazmur 23. That's the beauty of the Psalms 23. Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Ini terakhir, saya janji terakhir. Saya jadi ingat soalnya. Ada seorang hamba Tuhan dengan seorang aktor, ya, ini penting. Menghadiri malam dana. Aktornya itu disuruh mengutip Mazmur 23 di tengah-tengah acara. Waktu dia kutip Mazmur 23 dengan gaya aktingnya dia, semua hadirin tepuk tangan. Yang terakhir, dalam doa berkat sang pendeta disuruh juga kutip Mazmur 23. Dia kutip Mazmur 23. Semua hadirin diam, gak ada yang tepuk tangan. Kenapa? Karena semua nangis. Yang satu mengutip Mazmur 23 karena sekedar tahu dan sekedar acting. Yang satu mengutip Mazmur 23 karena menghidupinya, semua orang nangis. Pilihan di tangan kita. Kita mau sekedar hanya tahu saja Mazmur 23 atau kita mau menghidupinya. Tuhan adalah gembala kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami bisa belajar tentang isi hati Tuhan. Teguhkan firman ini dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Menjadi kekuatan, membawa pedoman dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang lewati, kami pasti sampai ke seberang dengan selamat, karena Tuhan menyertai kami. Yang membutuhkan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Saat ini juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, aku percaya bahwa akan banyak kesaksian keluar dari kelompok ini Tuhan. Dari ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Keluarga mereka, anak-anak mereka, suami mereka diberkati, dijaga oleh Tuhan. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Jadi dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, menerima firman kebenaran, kita sama-sama katakan. Amin. Silakan kembali. Terima kasih Bapak Billy Lamtang untuk firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita semua. Kita percaya Tuhan pasti selalu senantiasa menyertai dan memberkati Bapak dan keluarga. Untuk pengumuman hari ini, untuk esok hari ibadah tengah minggu akan dimulai jam 8 malam dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anthony Chang. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa mengikuti dengan cara join melalui Zoom, link Zoom yang ada. Untuk hari Minggu 12 Juni 2022, kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Johnny Heriawan melalui ibadah live streaming yang akan dimulai jam 10 pagi. Untuk Anda yang ingin hadir secara onsite, tidak perlu booking lagi. Dan mungkin apabila ada yang berhalangan bisa gabung langsung melalui online, melalui channel YouTube CLC Church. Untuk ibadah Woman of Love minggu depan 14 Juni 2022, kita akan dilayani oleh Ibu Gina Darmawan dan ibadah akan berlangsung melalui Zoom jam 11 pagi. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari sama-sama kaum wanita Tuhan dan juga kaum bapak yang hadir. Kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sambil mengangkat tangan katakan, 'Cause you are great, 'cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, karena tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, atas nama Woman of Love, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Billy untuk waktu, untuk pelayanan dan pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Kesaksian juga yang luar biasa apa yang dialami oleh Pak Billy Lantang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Billy, pelayanan dan keluarga. Nah mari para wanita Tuhan yang diberkati, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua kita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang terutama yang dikasih Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus menyertai selalu dan sekali lagi Pak Billy diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak.